pagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi suatu informasi mengenai fobia. Fobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap suatu objek tertentu. Nah, timbulnya fobia ini tidak semua orang mengalaminya, hanya sejumlah orang tertentu, sebagian kecil. Biasanya, fobia muncul akibat trauma di masa lalu ataupun masa kecil. Ketika saya sekolah di kelas SMP, saya punya teman yang fobia terhadap pepaya. Jadi dia membayangkan pepaya ataupun melihat gambar pepaya saja dia rasa takut. Apalagi melihat pepaya yang asli di depan matanya, dia akan langsung lari menjauhi pepaya itu. Lalu ada juga yang takut terhadap ruangan sempit. Jadi untuk pergi ke tingkat yang lebih tinggi dalam satu gedung, teman saya ini tidak bisa naik lift, jadi dia harus naik tangga secara manual. Ada juga teman saya yang takut akan ketinggian. Fobia ini sebenarnya harus dihadapi pelan-pelan sampai bisa menaklukkan rasa takut tersebut. Karena fobia akan menghalangi kita dan membatasi kita dalam bergerak ataupun beraktivitas. Yang menarik adalah teman saya, pasangan suami istri, suaminya takut akan ketinggian. Lalu suatu hari ketika mereka hari anniversary pernikahan, mereka pergi ke suatu tempat wisata dan istrinya ini tidak takut ketinggian. Jadi saat mereka melihat ada satu tempat yang cukup tinggi di mana ada jembatan di tengahnya. Lalu istrinya pun naik dan melintasi hingga tiba di ujung jembatan itu. Lalu dia memanggil suaminya untuk datang menghampiri istrinya di ketinggian yang mungkin saat itu sekitar 5-7 meter dari permukaan tanah. Lalu teman saya ini memanggil suaminya, tapi suaminya bilang, saya tidak mau ke sana. Istrinya ini mencari cara bagaimana agar suaminya dapat mengatasi rasa takutnya terhadap ketinggian. Lalu teman saya ini memanggil suaminya sambil menyampaikan seperti ini. Ini kan hari peringatan pernikahan kita. Masa sih kamu tidak mau datang menghampiri saya di ketinggian ini? Tunjukkanlah rasa cintamu, katanya. Anggap aja lah ini hadiah wedding anniversary kita. Suaminya dengan ingin menunjukkan rasa cintanya, pelan-pelan menaiki tangga demi tangga. Tapi badannya mulai gemetar, jantungnya berdetak cukup kencang. Jadi dia pun memegang salah satu tempat yang bisa dia pegang sambil rasanya berat sekali untuk melanjutkan langkahnya. Tapi ketika dia melihat ada istrinya di ujung seberang, dia pun berusaha memberanikan diri. Dia tidak berani melihat ke bawah. Karena ketika ia akan melihat ke bawah, dia akan merasakan sangat tinggi di mana dia berada. Pelan-pelan dia melangkah dan dia pun tiba menghampiri istrinya di seberang. Jadi sebenarnya memang fobia harus kita hadapi. Ini informasi yang saya syukuri. Saya termasuk yang tidak memiliki fobia, tapi saya punya teman-teman di sekitar saya yang memiliki fobia tertentu. Saya perlu menemani sahabat-sahabat saya ini untuk dapat mengatasi fobia mereka. Tentunya ini hanya sebagian kecil, tapi kita semua memiliki ketakutan dalam hidup kita. Ketakutan akan masalah kita. Ketakutan kita tidak bisa melewati hari ini dengan baik. Tapi ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita untuk menghadapi semua rasa takut kita. Mari kita terus bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Kita bersyukur kata kita memiliki Allah yang sangat besar kuasanya. Baiklah, judul pelajaran kita renungan pagi hari ini 16 September ialah bagaimana kita harus bekerja dengan ayat inti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Penjelasannya, dalam melakukan pekerjaan, Kristus setiap hari untuk melakukan kehendaknya menjadi kesenangan.
Kristus datang ke dunia untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Dia menempatkan dirinya di antara kursi belas kasihan dan sejumlah besar penyembah yang tidak berperasaan yang penuh dengan pamer, kesombongan, dan keangkuhan, dan oleh ajaran-ajaran kebenarannya yang mengesankan bersama dengan kesederhanaan. Dia menegaskan kepada orang banyak perlunya perbaktian rohani. Pelajarannya mengesankan, indah, dan berbobot penting, namun begitu sederhana sehingga seorang anak bisa memahaminya. Kebenaran yang dia sampaikan begitu dalam, sehingga guru yang paling bijaksana dan paling ulung tidak akan pernah bisa menguraikannya sampai selesai. Mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat, akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Orang-orang muda boleh menjadi kekuatan bagi Kristus jika mereka mau mempertahankan kesederhanaan mereka dan tidak berusaha menghadirkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, tetapi mengajarkan ajaran Tuhan mereka. Namun menanamkan kebenaran yang paling sederhana dengan hal yang baru dan keistimewaan berarti merampas kuasa kebenaran itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Penggunaan kata-kata yang panjang dan kefasihan yang melambung tidak penting untuk kesuksesan. Yang engkau butuhkan adalah pengalaman hidup dalam hal-hal Allah dan kesederhanaan dalam menyampaikan kasih Kristus kepada orang yang terhilang. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Yesus, engkau akan mengungkapkannya kepada orang lain dan menjadi saksi bagi Kristus. Janganlah kita menyembunyikan Injil atau menutupi salib Kristus dengan mawar hias dan dengan demikian menjadikan pemberitaan Injil tidak berpengaruh. Ungkapan yang benar dan jujur dari seorang putra atau putri Allah yang diucapkan dalam kesederhanaan alami memiliki kuasa untuk membuka kunci pintu ke hati yang sudah lama ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Aplikasinya bagi kita hari ini, bagaimana kita harus bekerja, yaitu dengan memiliki sikap prinsip kelemah lembutan dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, serta kesederhanaan dalam perilaku dan kata-kata kita. Sehingga itu akan menjadi pengaruh yang lebih berkuasa kepada orang lain. Mari kita belajar hal ini hari demi hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang terus memberikan kepada kami panggilan hari demi hari untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Dan hari ini, Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki tabiat yang lemah lembut serta kesederhanaan dalam segala sesuatu. Biarlah kami boleh terus belajar dari Engkau ya Bapa, sehingga kami juga dapat Engkau gunakan dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam setiap keseharian kami seringkali juga tergoda untuk merasa sombong, tinggi hati, dan juga menyakiti Engkau. Tapi biarlah Tuhan akan mengikis hal-hal yang masih belum baik di pemandangan Tuhan dalam diri kami. Kami pun mau Tuhan untuk diubahkan hanya dengan kuasa Tuhan saja. Biarlah pada akhirnya Tuhan akan bersuka cita melihat kami memiliki perubahan yang lebih baik. Kami juga memohon pada saat ini agar kiranya Tuhan bersedia memberkati kami dengan kesehatan, dengan rejeki, dengan pekerjaan, dan juga hal-hal lainnya yang kami butuhkan. Tentunya semuanya akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan pengharapan kami, kiranya Tuhan senantiasa akan bersama dengan kami dalam melewati hari-hari kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak, mari kita bersama kembali esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Dan saya pun masih menunggu usulan doa Anda yang dapat Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, kiranya kita terus bersuka cita
dan kita akan melatih diri kita untuk semakin lemah lembut dan juga sederhana. Tuhan memberkati. Amin.